Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3, Muhammad Abduh, ingin menceritakan biografi singkat dari Muhammad Abduh. Muhammad Abduh lahir di Mesir tahun 1849 Masehi. Ayahnya Abdul Hasan Khairullah berasal dari Turki, sedangkan ibunya seorang Arab. Muhammad Abduh melanjutkan studinya di Tanta. Namun, ia tidak puas karena metode pengajaran di Tanta hanya mengutamakan hafalan. Sama halnya dengan metode pengajaran yang umum diterapkan di dunia Islam ketika itu. Orang tuanya mendorong Muhammad Abduh agar kembali ke Masjid Ahmad di Tanta dan berguru kepada Syekh Darwish. Dengan bimbingan dari Syekh Darwish, ia melanjutkan studi ke Universitas Al-Azhar di Kairo. Di tengah banyaknya protes dari ulama konservatif, Abduh mencoba mencarikan kekakuan ritual dan dogma Islam. Keprihatinannya terhadap sistem pendidikan tradisional di dunia Islam mendorongnya untuk melakukan pembaruan sistem pendidikan terutama di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Gerakan pembaruan yang dilakukan Abduh berupaya untuk membebaskan umat Islam dari kepercayaan Jabariyah. Ia memandang bahwa pengabdian diri secara mutlak terhadap mazhab-mazhab akan menimbulkan stagnasi dalam peradaban Islam. Berikut ini akan diuraikan beberapa pembaruan pemikiran yang dilakukan oleh Muhammad Abduh. Akan disalamin. Pertama, pembaruan di bidang teologi. Pembaruan di bidang akidah yang dilakukan Abduh dapat ditelusuri dalam bukunya yang berjudul Risalat At-Tauhid. Abduh menjelaskan bahwa tauhid adalah ilmu yang membahas tentang wujud Allah dan tentang sifat-sifat wajib, jaiz, dan mustahil bagi Allah. Inti sari ajaran Islam menurut Abduh adalah percaya kepada keesaan Tuhan seperti yang ditetapkan oleh akal dan didukung oleh Al-Quran untuk menyesuaikan dasar-dasar dan prinsip-prinsip umum sesuai dengan perkembangan zaman diperlukan prestasi baru. Pintu istijat harus dibuka, namun tidak berarti semua orang boleh melakukan istijat. Hanya mereka yang memenuhi syarat yang diperlukan untuk melakukan istihad. Sementara itu, taklid kepada ulama tidak perlu dipertahankan karena hal ini menjadikan umat Islam tidak maju, bahkan mengalami kemunduran. Abduh mengecam kepada para ulama pada masanya yang mengharuskan masyarakat mengikuti hasil pemahaman ulama-ulama terdahulu tanpa memperhatikan perbedaan kondisi sosial. Hal ini akan mengakibatkan kesulitan bagi masyarakat, bahkan mendorong mereka untuk meninggalkan ajaran agamanya. Muhammad Abduh berusaha untuk mengembalikan ajaran Islam yang murni menurut pandangannya dan menghubungkan ajaran tersebut dengan kehidupan masa kini. 2. Pembaruan di bidang pendidikan. Dalam pandangan Abduh, untuk melaksanakan konsep di atas, hal pertama yang harus dilakukan bagi dunia Islam adalah menyadarkan kembali pada kemampuan dan kebebasan pemikiran rasional manusia di kalangan masyarakat Islam. Cara yang ditawarkan oleh Abduh adalah dengan menyadarkan dan membangkitkan semangat berpikir masyarakat melalui pendidikan dengan menggelorakan semangat ijtihad. Dalam bidang pendidikan, Abduh berhasil memasukkan mata kuliah filsafat pada kurikulum Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir. Pandangan Abduh tersebut akhirnya membangkitkan kesadaran perlunya lembaga pendidikan sebagai wahana peningkatan kemampuan pemikiran rasional sebagai salah satu faktor berijtihad. Dengan ijtihad dan melalui penerapan metodologi filosofis, kecemerlangan dan ketinggian Islam akan dapat dipahami dan dimengerti manusia. Pendekatan metodologi filosofis ini akan mampu menguak misteri ajaran Islam dan akan mampu mengurai dalam dunia kemanusiaan secara sosiologis. Dengan demikian, ajaran Islam dapat diaktualisasikan dan direalisasikan secara fungsional sebagai petunjuk dan pedoman manusia. 3. Muhammad Abduh bertemu dengan Jamaluddin Al-Afghani pada usia 23 tahun dan memperoleh pengetahuan tentang filsafat, ilmu kelam, dan ilmu pasti. Ia kemudian menjadi pemimpin redaksi Al-Waqiyah Al-Marsian dan menggunakan koran untuk menyalurkan perlawanan terhadap campur tangan Inggris dan Prancis di Mesir. Abduh diasingkan karena gagasannya dianggap radikal, tetapi ia tetap melancarkan kegiatan politik dan dakwahnya. Di Paris, ia bertemu dengan Al-Ghazali dan mereka membentuk gerakan
Al-Urwah Al-Wusaq yang menerbitkan di majalah dengan nama yang sama. Majalah itu membuat gagasan tentang pembaruan sosial dan agama, tetapi hanya terbit beberapa bulan karena dilarang oleh pemerintah kolonial. Abduh kemudian mengunjungi beberapa negara Islam dan kembali berbriot, di mana ia bertemu dengan Rishad Ridha. Perjuangan Abduh membuktikan semangat umat Islam untuk bangkit melawan kekuasaan Barat. Oke, terima kasih. 4. Muhammad Abduh melakukan pembaruan di bidang hukum Islam sebagai mufti di Mesir. Ia memperbaiki pandangan masyarakat dan para mufti tentang kedudukan mereka sebagai hakim, sehingga mufti tidak hanya melayani kepentingan negara, tetapi juga masyarakat luas. Abduh berhasil mengadakan perubahan dalam pengaturan hukum Islam dan masalah perwakafan di Mesir. Ia juga menyuarakan pendapat tentang hukum bunga bank yang menurutnya tidak haram jika untuk kepentingan negara. Abduh berpendapat bahwa kemunduran bangsa-bangsa muslim disebabkan oleh pemerintahan otoriter dan kebodohan ahli hukum Islam. Ia berjuang untuk reformasi hukum Islam dengan memperluas ruang ijtihad dan mengajarkan bahwa moralitas dan hukum harus disesuaikan dengan kondisi modern demi kemaslahatan bersama. Abduh juga menekankan bahwa Islam tidak mengenal otoritas final selain Allah dan Nabi, dan syariat menggariskan hak dan batasan bagi otoritas tertinggi dalam Islam. 5. Muhammad Abduh melakukan pembaruan di bidang perwakafan dengan membentuk majelis administrasi wakaf untuk mengelola dana wakaf yang lebih efektif. Ia berhasil memasukkan perbaikan masjid sebagai salah satu sasaran rutin penggunaan dana wakaf, termasuk renovasi masjid, perbaikan perangkat masjid, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia seperti muazin dan khotib. Abduh juga memberikan pelajaran kepada para khotib untuk menyampaikan khutbah yang lebih mendidik dan berbasis ilmiah. Ia merekomendasikan persyaratan bagi untuk mengurangi kesalahpahaman terhadap ajaran agama. Namun, Abduh memundurkan diri dari Dewan Pemimpinan Al-Azhar pada tahun 1905 Masehi, dan beberapa bulan kemudian pada tanggal 11 Juli 1905 Masehi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.